Santapan Harian Sabtu 22 Juli 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ester pasal yang ke-9, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-19. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu adalah pedoman berharga bagi hidup kami. Bimbinglah kami di dalam perenungan firman-Mu saat ini ya Kristus. Di dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Ester 9 ayat 1-19. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya. Orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Maka berkumpullah orang Yahudi di dalam kota-kotanya di seluruh daerah Raja Ahasiweros untuk membunuh orang-orang yang berikhtiar mencelakakan mereka. Dan tiada seorang pun tahan menghadapi mereka, karena ketakutan kepada orang Yahudi telah menimpa segala bangsa itu. Dan semua pembesar daerah dan wakil pemerintahan dan bupati serta pejabat kerajaan menyokong orang Yahudi, karena ketakutan kepada Mordekai telah menimpa mereka. Sebab Mordekai besar kekuasaannya di dalam istana raja, dan tersiarlah berita tentang dia ke segenap daerah, karena Mordekai itu bertambah-tambah besar kekuasaannya. Maka orang Yahudi mengalahkan semua musuhnya. Mereka memukulnya dengan pedang, membunuh dan membinasakannya. Mereka berbuat sekehendak hatinya terhadap pembenci-pembenci mereka. Di dalam benteng Susan saja, orang Yahudi membunuh dan membinasakan 500 orang. Juga Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Aridai, dan Waisata. Ke-10 anak laki-laki Haman bin Hamedata seteru orang Yahudi dibunuh oleh mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Pada hari itu juga jumlah orang-orang yang terbunuh di dalam benteng Susan disampaikan ke hadapan raja. Lalu titah raja kepada Ester sang ratu. Di dalam benteng Susan saja orang Yahudi telah membunuh dan membinasakan 500 orang beserta ke-10 anak Haman. Di daerah-daerah kerajaan yang lain, entahlah apa yang diperbuat mereka. Dan apakah permintaanmu sekarang? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu lagi? Niscaya dipenuhi. Lalu jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja, diizinkanlah kiranya kepada orang Yahudi yang di Susan untuk berbuat besok pun sesuai dengan undang-undang untuk hari ini. Dan ke-10 anak Haman itu hendaklah disulakan pada tiang. Raja pun menitahkan berbuat demikian. Maka undang-undang itu dikeluarkan di Susan, dan ke-10 anak Haman disulakan orang. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Akan tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar-mengantar makanan.
Sahabat santapan harian, diberi betis hendak paha. Peribahasa ini berarti diberi sedikit lalu menginginkan yang banyak atau semuanya. Orang yang demikian tidak pernah merasa cukup. Bisa jadi keinginan itu disertai rasa iri, merasa milik orang lain selalu lebih baik atau lebih banyak. Bisa pula disertai dengan rasa tinggi hati, merasa selalu memiliki hak yang lebih besar daripada yang sebenarnya. Puji syukur, orang-orang Yahudi tidak bersikap demikian. Setelah dicekam ketakutan akan ancaman pemusnahan, mereka mendapat angin segar karena diizinkan untuk melakukan pembelaan dan mengadakan perlawanan. Mereka tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Banyak musuh mengambil kesempatan untuk memusnahkan orang Yahudi, tetapi orang-orang Yahudi berhasil mempertahankan diri dan mengalahkan mereka. Ada begitu banyak musuh yang mati binasa. Bisa dibayangkan, pada saat itu orang Yahudi menjadi sangat berkuasa. Bahkan ada banyak orang yang kemudian takut dan berpihak kepada orang-orang Yahudi. Sekalipun demikian, orang-orang Yahudi tidak menunjukkan sikap diberi betis hendak paha. Mereka tahu diri bahwa yang mereka butuhkan adalah keselamatan nyawa mereka. Maka mereka cukup bertindak hanya untuk menyelamatkan nyawa. Mereka tidak mengambil harta musuh-musuh mereka. Mereka tidak mengotori hidup mereka dengan mengambil yang bukan menjadi hak mereka. Marilah kita pun belajar bersikap seperti orang-orang Yahudi itu. Kita masing-masing mempunyai harta milik yang Tuhan sediakan untuk kita kelola. Kita juga memiliki peran yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Tak perlu kita merasa iri terhadap orang lain sehingga kita merampas ataupun menghambat hak orang lain. Tak perlu juga kita merasa besar kepala sehingga memanfaatkan pertolongan Tuhan untuk melampiaskan ketamakan. Tuhan bertindak supaya kita selamat, bukan berbuat dosa. Sambutlah dan nikmatilah berkat Tuhan dengan penuh syukur. Niscaya kita dapat menjalani hidup dengan damai dan penuh sukacita. Mari kita berdoa. Kristus Sang Kasih, Engkau telah memberkati kami begitu banyak berkat dan tak terhingga jumlahnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami mohon, ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kami miliki, bukan dengan yang tidak kami miliki. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.